Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa salli wa nusallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Insyaallah kita akan membahas tentang tema mematok harga barang agar tidak rusak. Ini tema yang penting kita ketahui baik sebagai kita penjual ataupun pembeli. Pada dasarnya ada beberapa kaidah yang perlu kita jelaskan sebelum kita membahas ini. Pada dasarnya dalam masalah harga dalam Islam itu ada hurriyah, ada sifat kebebasan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Rasulullah SAW pun tidak berani mencampuri hal ini, di mana ketika diriwayatkan dalam Abu Dawud dari hadis Anas bin Malik dan hadisnya disahihkan oleh banyak para ulama, bahwasanya di masa Rasulullah SAW pernah qala as-sa'ru fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atan-nasu faqalu ya Rasulullah sa'ir lana. Di masa Rasulullah SAW harga makanan naik melambung tinggi, maka para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta, wahai Rasulullah, sa'ir lana, buatkan harga tertentu, patok harganya ya Rasulullah, tentukan harganya. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan sabdanya yang menjadi kaidah dalam masalah harga. Dia mengatakan, innallaha huwal musa'ir. Pematok harga itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwal musa'ir. Yang mematok harga, yang menetapkan harga yang tidak boleh lebih dari itu dan turun hanyalah Allah. Artinya ini hak Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwal qabidu, huwal basitu, huwal raziqu. Dialah Allah yang mengurangi barang, ketersediaan barang. Dialah Allah yang menghamparkan, membuka sehingga barang, ketersediaan barang di pasar jumlahnya besar. Huwal raziqu, dialah Allah pemberi rezeki. Rasulullah mengatakan, wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi mazlamatin bidamin wala mal. Rasulullah SAW mengatakan, dan ini ilat hikmah dari perkataan beliau di awal. Tujuannya apa? Beliau mengatakan demikian. Dia mengatakan, sesungguhnya aku berharap pada saat bertemu Allah di padang mahsyar, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut padaku atas kezaliman yang aku lakukan dalam harta dan dalam darah. Dari hadis ini, maka mayoritas para ulama ridwanullah alaihim ajma'in, ini mazhab Hanafi, Hambali dan juga pendapat Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak boleh siapapun mematok harga. Harga itu semata-mata rezeki dari Allah. Bisa jadi tentu ada persyaratan. Di antaranya tidak menzalimi salah satu pihak, baik pembeli maupun pembeli biasanya yang terzalimi dalam patokan harga tadi, atau si penjual terkadang juga. Terkadang ada orang yang membeli ditawarkan dengan harga yang masih logis. Harga umumnya umpamanya hari-hari biasa 100.000. Tapi pada kondisi tertentu dia jual 110. Dan orang anggap itu masih normal pada saat itu. Maka Allah ingin memberi rezeki pedagang ini dengan harga sekian. Dan sebaliknya terkadang harga barang tadi karena ketersediaannya di pasar mungkin jumlahnya besar, maka si penjual pun menjual dengan harga kalau biasanya 100.000 sekarang menjadi 90.000. Maka Allah ingin memberikan rezeki kepada para pembeli. Seperti itu. Itu adalah hak Allah. Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun juga. Kita mungkin beberapa bulan yang lalu masih merasakan ketika awal pandemi, yang sebelumnya semenjak berdirinya negara Indonesia ya, sampai bulan Februari kemarin itu harga masker biasa 2.500, 1.500.
tupaknya 100.000, 120.000, normal. Maka para pedagang masker, para pabrik masker tidak mendapat keuntungan yang besar. Ketika terjadi pandemi, subhanallah, harga biasanya satuannya 2.000 bisa menjadi 30.000 dan ada yang 100.000 dijual. Tapi orang mau membeli dengan rela, tidak merasa terpaksa. Dan dia merasa kebutuhan. Maka ini saatnya Allah memberi mereka rezeki. Maka kalau ditahan harganya oleh pihak pemerintah, maka tentu pemerintah menzalimi para pedagang. Selama puluhan tahun mereka belum pernah mendapatkan keuntungan tinggi seperti ini. Sekarang saatnya mereka dapat keuntungan tinggi, mereka terhalangi untuk hal tersebut. Maka ini tentu sebuah kezaliman. Maka Rasulullah SAW dalam hal tadi beliau tidak berani. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama, bahwa tidak boleh siapapun menetapkan harga tadi, karena Rasulullah SAW pun tidak berani. Karena pada saat harga barang naik, karena ketersediaannya sedikit, maka tentunya Allah ingin memberikan rezeki kepada sekelompok orang, sekelompok manusia, yaitu para produsen serta para pedagang yang mengantarkan barang kepada para konsumen. Dalam kondisi normal itu tidak terjadi, dan itu Allah yang mengatur semuanya. Seperti itu. Sebagian para ulama, dan ini mazhab Imam Malik, bahwa boleh pemerintah menetapkan harga, dan pendapat ini kemudian banyak diikuti para ulama kontemporer. Akan tetapi mereka meletakkan, membuat suatu ketentuan yang jelas. Di antaranya, bukan kasusnya pada kondisi seperti tadi, pada kondisi yang dijelaskan oleh yang ada pada masa Rasulullah, yaitu kondisi paceklik, gagal panen, atau kalau kita kemarin kondisi pandemi, suatu kondisi yang memang tidak ada seseorang pun yang menginginkannya. Tapi terjadi pandemi serentak, otomatis orang sangat butuh masker tadi. Maka dalam kondisi ini tidak bijak dan tidak boleh pemerintah mematok harga. Ya. Kalau mereka mematok harga, bertentangan dengan nas Rasulullah SAW tadi. Itu yang pertama penting diperhatikan. Kalau perubahan harga tadi, ya, memang terjadi suatu hal, berarti itu kehendak Allah untuk memberikan rezeki yang lebih dari biasanya kepada sekelompok orang. Yang tidak boleh manusia itu membuat kondisi seperti itu dengan cara mereka melakukan monopoli. Itu mereka pun, para pedagang itu pun disanksi dalam syariat Allah, dan Rasulullah SAW mengatakan, la yahtakiru illa khati. Para pendosalah yang hanya berani memonopoli harga barang. Ini penting. Namun para ulama mengatakan, bila terjadi monopoli atau harga terlalu melonjak tinggi dan terjadi monopoli sehingga menyebabkan harga menjadi tinggi, mereka, para pedagang yang monopoli tadi pun tidak boleh dirampas hartanya begitu saja oleh pihak yang berwenang. Dalam syariat Islam, harta manusia haram untuk diambil begitu saja. Sebagaimana diumumkan oleh Rasulullah SAW dalam haji wada, dalam khutbah yang terkenal di Arafah, dia mengatakan, inna amwalakum wa dima'akum haramun alaikum fi yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Bahwa harta sebagian kalian haram untuk diambil oleh yang lain, sebagaimana haramnya hari ini aku tetapkan di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dan di negeri yang mulia ini. Tetapi kezalimannya tetap diangkatkan. Maka seperti Imam Nawawi mengatakan, dalam kasus demikian, yang boleh dilakukan oleh pemerintah memaksa pihak yang menimbun atau monopoli untuk menjual
barangnya dengan harga pada saat itu bukan dengan harga murah juga. Pada waktu pandemi yang lalu ada beberapa berita yang kita dengar, pemerintah melakukan sidak gudang-gudang masker dan kemudian mereka ambil begitu saja. Ini tentu tidak boleh. Ini tentu haram hukumnya, mengambil harta manusia dengan cara yang zalim. Ya, memaksa mereka untuk menjual boleh, tapi mengambil begitu saja dan uangnya tidak diberikan kepada pemilik barang, maka ini sebuah kezaliman. Pelakunya akan dituntut di akhirat bila di dunia mereka selamat dari tuntutan tersebut. Itu pendapat para ulama dan mazhab. Dan dalam kondisi tertentu semua para ulama sepakat boleh pihak yang berwenang menetapkan harga dengan dua syarat. Pertama, ada agar tidak terjadi kezaliman yang bersifat umum, sehingga sifatnya adalah maslahat ammah, maslahat untuk umum. Kemudian kedua, bukan dalam kasus seperti tadi, pandemi atau paceklik. Dalam kasus normal, seperti masalah BBM diatur oleh negara harganya. Allah mengatakan tidak ada masalah bila itu memang karena BBM sangat urgent dalam kehidupan manusia, turun naiknya akan mempengaruhi harga barang, maka pemerintah menetapkan harga jual tersebut. Maka itu tidak ada masalah bila tujuannya seperti tadi dan bukan dalam kondisi tertentu, yang kondisi yang disebutkan dalam teks hadis tadi. Kembali dalam kasus yang mematok harga, itu tadi adalah bukan hak pribadi-pribadi untuk mematok harga. Bukan hak pribadi-pribadi untuk mematok harga. Yang bisa mematok harga hanyalah seperti para sahabat tadi, bukan mereka mematok harga. Yang mematok harga mereka minta kepada Rasulullah SAW. Karena kalau mereka yang mematok tidak ada artinya. Ya, maka penguasa lah, pemimpin yang mematok harga. Adapun kalau pedagang individu yang membuat harga sendiri, silahkan. Tentu kalau orang merasa mahal, orang tidak akan membeli dari dia, orang mencari yang lain. Akan tetapi, ikhwan, ketahuilah, kita dalam berdagang itu, untung yang kita dapat bukan karena strategi bisnis kita, bukan karena keahlian manajemen kita dalam berdagang, ya, tidak. Semata-mata rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak akan rugi Anda bila Anda dalam berdagang itu berdagang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qtada. Allah Azza wa Jalla merahmati seseorang yang kalau dia menjual dengan baik hati. Kalau dia membeli dengan baik hati. Kalau dia menunaikan, membayar dengan baik hati. Kalau dia meminta menagih bayaran, menagih dengan baik hati. Maka pedagang yang baik hati, penjual yang baik hati, seperti yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau masuk ke pasar Kufah ketika menjadi khalifah. Lalu dia mengatakan, La taruddu ayyuhat tujjar, la taruddu qalilal ribhi fatuhramu kathiruha. Wahai para pedagang, untungan yang sedikit jangan kalian tolak. Khawatir kalian tolak yang sedikit, kalian berharap mendapat yang besar, sedikit tidak dapat, yang besar pun tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang pedagang yang mencari rahmat Allah Azza wa Jalla bukan semata-mata dari sedikit saja dari modal dia mendapat keuntungan, langsung dia lepas. Ini selain dia mendapat materi, lebih dari itu dia mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi dapatkan adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat Allah Azza wa Jalla wasiat rahmati kulla syai. Rahmat Allah sangat luas. Dan itu jauh lebih baik daripada rupiah yang Anda inginkan. Siapa yang mendapatkannya adalah pedagang yang baik hati tadi.
Ada seorang beli, dia buka warung sama, Pak, ini jual buku ini Pak ya, jual buku ya. Berapa harganya Pak? 100 ribuan. 80 boleh Pak. Dia pikir Mas sudah untung dia sekitar 5.000. Ya tidak apa-apalah. Ya, harganya ini butuh ilmunya. Silahkan Pak, nggak apa-apa. Baik. Modal untung 5.000, ya Alhamdulillah. Rahmat Allah lebih besar daripada 5.000 ini. Maka ikhwani, ini yang penting kita camkan dalam berniaga tadi. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan dan laba yang tinggi. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada keuntungan yang kita cari tadi. Dan termasuk pembeli juga begitu. Wasam dan Allah juga merahmati pembeli. Pembeli yang seperti apa? Yang baik. Ketika tadi ditawarkan dengan harga 100 ribu dan menurut dia pantas, gak terlalu mahal, ya pas lah harganya, dia tidak mau rewel. Oh iya Pak, ini uangnya, terima kasih. Ya, sehingga orang ini namakan dengan sam, baik. Ya, dia dapat buku, lebih dari buku yang dia dapatkan, lebih dari barang yang dia dapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini jauh lebih besar. Seorang sahabat Nabi SAW, nama Jarir bin Abdullah Al-Bajali, orangnya ganteng, sehingga para perawi mengatakan Yusufu hadil ummah. Beliau adalah Yusufnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat ganteng. Diriwayatkan oleh para ahlus siyar ketika beliau menyuruh budaknya untuk membeli seekor kuda. Maka kemudian budaknya mendapatkan kuda dengan harga 400 dinar. Kemudian kuda dibawa ke Jarir. Ketika Jarir melihat kuda itu bagus, Jarir mengatakan, berapa kau beli kuda ini? 400 dinar. Penjualnya itu, Redo, ini bagus, tidak cocok harga segitu. Pergilah kau ke pasar, panggil penjualnya kemari. Datang penjualnya menemui Jarir, wahai tuan, Anda jual dengan harga seperti ini, padahal kudamu sangat bagus. Redo kah engkau? Redo, tadi. Lalu dicoba lagi oleh Jarir kudanya. Kata Jarir, tidak pantas harga kuda ini dengan 400. Saya beli dengan 800. Saya tambah 400. Redo ke Anda? Kira-kira penjual menjawab apa? Redo. Ya, udah 800 harganya. Kemudian dicoba lagi oleh Jarir. Belum senang perasaannya. Dicoba oleh Jarir, kudanya dipacu. Kemudian dibawa lagi. Kata dia, tidak pantas Pak, harganya 800. Saya tambah 400 lagi. Redo ke Anda? Dia mengatakan redo. Ya, ya udah, kalau segitu memang sepantasnya segini harganya, kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Lalu si penjual ingin pergi minta izin berbalik mau ke pasar. Kemudian dipanggil lagi oleh Jarir. Ada apa, kata si penjual tadi? Lalu Jarir mengatakan, laisa bi junun, walakinni bay'atu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nusfi li kulli muslimin. Ya, dia mengatakan, ingat, aku tidak gila. Jangan nanti kau anggap ada orang yang beli jual 400, akhirnya 200. Aku tidak gila. Aku tahu harga kuda yang baik. Dan aku telah berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbaiat untuk selalu menasihati kepada seorang muslim. Sebagaimana kalau aku punya kuda, aku tidak rela dengan harga seperti tadi, aku pun tidak rela bila aku mendapatkannya dengan harga seperti tadi. Begitu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini dari Abdullah Bajali. Sehingga dalam Al-Arba'in Nawawiyah, sebuah hadis yang masyhur yang memberikan kaidah bagi seorang muslim dalam kehidupan dia, la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau Anda sebagai pembeli ya ingin menawar, posisikan diri Anda sebagai penjual. Enak nggak Anda nawar dengan harga 50%? Ya, mungkin Anda mengatakan, ya suka-suka kita dong. Ya suka-suka Anda, tapi kalau Anda jadi pedagang, ya, sana enak kalau ada yang begitu, tentu tidak jawabannya. Maka jangan lakukan. Dan begitu juga Anda sebagai pedagang, penjual. Kalau Anda sebagai pembeli, enak nggak Anda berikan harga 100% lebih daripada harga normal? Tentu juga tidak. Maka inilah kaidah yang luar biasa dalam syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga kebaikan tercapai bagi kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Walhasil, ya, mematok harga untuk pihak yang berwenang, pihak pemerintah tidak boleh dalam bila kasusnya adalah ketersediaan barang sedikit, tetapi dibolehkan bila ada kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum seperti tadi masalah BBM, masalah-masalah yang lain, atau masalah PDAM, air, atau listrik, kalau tidak ditetapkan oleh pihak pemerintah, itu akan banyak orang yang terzalimi. Adapun per individu, ya, kalau Anda menjual, tentu yang terbaik adalah asal Anda sudah mendapat untung, walaupun sedikit keuntungannya, ya, keuntungan yang sedikit tadi membawa berkah jauh lebih baik daripada Anda untungnya besar dan tetapi hilang keberkahan dari hasil harta yang Anda dapatkan. Tafadhal ya akhi, silakan bagi ikhwan yang mau bertanya. Nah, terima kasih untuk semua nasihatnya di kesempatan kali ini. Berkenan membahas mematok harga agar yang kedua, para pendengar dan para jemaah yang sudah hadir, kami buka untuk sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, bisa langsung Anda angkat tangan atau raise hand di aplikasi Zoom. Dan bagi para pendengar Radio GSM bisa di 0853 untuk yang pertama kami akan bacakan dari chatting yang telah masuk dari Abu Arka di Kota Bekasi. Mungkin bisa disimak Abu Arka, kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Izin bertanya, Ustaz, apakah ada batasan persen secara syar'i untuk menentukan harga jual dari harga modal yang kita dapat? Jazakallahu khairan, Ustaz. Allahumma barik fiik. Di awal sudah kita katakan kaedahnya adalah bebas kedua pihak menentukan. Tidak ada ketentuan harus sekian, harus hanya 10% dari modal. Tidak, ya. Berapapun boleh. Asalkan Anda tidak menipu. Dan ada dua hal, ada al-ghabun, ada ghish. Bila tidak menipu dalam harga atau tidak menipu dalam barang, ya, hukum asalnya boleh bila kedua-duanya saling meredoi. Sehingga kegiatan ekonomi tadi terus berlangsung dan sehingga kehidupan berjalan dengan baik. Karena bila ditetapkan akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun tadi pendapat mayoritas para ulama membolehkan negara menetapkan BBM, tapi tetap dia ada dampak negatifnya. Kepada apa dampak negatifnya? Banyak para ikhwan yang bergerak di bidang perdagangan ini, mereka mengatakan, Ustaz, kalau sebagai pemilik SPBU, kita tidak ada untung. Bisa dikatakan untungnya hanya cukup untuk operasional, kecil sekali. Ya, maka apa yang dilakukan? Banyak kasus di mana para pemilik SPBU tadi memainkan meterannya.
dengan menambah tekanan anginnya, sehingga meteran berputar dan bensin yang keluar tidak sesuai dengan meteran. Ya, tentu ini lebih berbahaya lagi daripada tetap ada dampak negatif. Akan tetapi bila maslahatnya jelas, besar, hukumnya seperti tadi dibolehkan. Maka dalam Islam hal ini tidak dibuat suatu hal yang baku. Dari modal tidak ada. Ya, tidak ada ketentuan harus berapa boleh Anda jual. Lebih dari itu menjadi tidak boleh. Tidak ada. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam diwannya, beliau mengatakan at-tibru kat-tibri mulqan fi ardihi wal-'udu fi ardihi naw'un minal hatabi. Emas bongkahan, orang mencari emas bongkahan di dalam tanah atau di suatu tempat atau di kali atau di sungai, itu dilempar begitu saja di kali itu, nggak ada harganya. Tapi ketika Anda ambil, Anda letakkan di etalase toko emas Anda, per gramnya 1 juta. Kalau bongkahan tadi beratnya 1 kilo, udah 1 miliar harganya. Begitu juga dengan kayu gaharu tadi. Kalau di hutan, kayu gaharu tadi, harga kayu gaharu di hutan sama dengan harga kayu bakar. Sangat kecil harganya. Tapi setelah Anda ambil, Anda pisahkan yang gaharunya dengan yang biasanya, kemudian Anda jual ke Mekah atau ke Madinah, per kilonya bisa dengan harga $7.000 US, sekitar 100 juta. Seperti itu. Berarti berapa keuntungannya ini? 100 juta %. Boleh, karena memang itu harganya. Maka sesuatu barang yang belum memiliki harga pokok, harga umum, harga standar, Anda menetapkan berapa aja boleh. Allah ingin memberikan rezeki kepada Anda. Ya, itu normal seperti itu. Suatu barang yang baru, harganya akan baru muncul harganya tinggi. Tapi kemudian muncul pesaing, terbentuk harga pasar. Para ulama hanya mengatakan dari harga pasar tidak boleh lebih mahal dari harga pasar. Mereka meletakkan ada persentase ketentuan. Sebagian mazhab para ulama, jumhur para ulama mengatakan kembali kepada uruf, pada kebiasaan. Mazhab Maliki mengatakan tidak boleh lebih 1/3 dari harga pasar. Mengambil keuntungan lebih besar seperti 33% dari harga pasar, ini tidak dibolehkan dalam syariat. Di masa Khilafah Utsmaniyah, pernah mereka menetapkan bolehnya mengambil keuntungan lebih besar dari harga pasar. Ini dari harga pasar ya. Kalau dari modal tadi tidak ada ketentuan. Anda mau ambil berapa saja, kalau itu barang yang baru ditemukan, penemuan baru. Ya, terserah. Tapi bila sudah terbentuk harga pasar, tidak boleh lebih lagi dari ketentuan tersebut, tapi dari harga pasar masih boleh lebih. Mereka menerapkan untuk tanah dan properti itu sekitar tidak boleh lebih, maksimal 20%. Ya. Untuk hewan maksimal 10%. Untuk barang harian, sayur, minyak goreng, beras, tidak boleh lebih mahal dari harga pasar 5%. Bila lebih mahal dari itu bisa dituntut ke mahkamah. Maksudnya, tanah per meter umpamanya di daerah sini harganya 1 juta. Di depan 1 juta, di belakang 1 juta, samping 1 jutaan, samping depan 1.025.000, samping kiri 975, ya sekitar 1 jutaan lah per meter. Ya. Anda jual 118 per meter masih boleh, karena masih di bawah 20%. Tapi Anda jual, 1 juta
1.880.000 masih boleh. Tapi kalau Anda jual dengan 1.250.000 per meter, maka ini tentu tidak boleh. Maka ini menghimbau kita kaum muslimin untuk berinovasi. Buatlah barang yang baru sehingga belum ada harga pasar. Ya, umpamanya jenis makanan, buat makanan yang baru. Kalau orang minginya warnanya kuning, Anda buat mie warna ungu, mungkin dicampur dengan sayur mayur, bayam yang warna ungu atau merah, segala macam sehingga enak dilihat. Dan harganya terserah Anda. Tapi kalau nanti muncul pesaing, ya ketika itu baru terbentuk harga pasar, Anda tidak boleh lagi meletakkan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Handphone pertama keluar juga begitu, harganya subhanallah luar biasa. Ya. Kemudian muncul banyak perusahaan lain pesaing menjadi turun harganya. Kehidupan di atas muka buminya ini. Silahkan selanjutnya, cukup jelas saya kira, akhi. Ya, insya Allah bisa difahami ya untuk Abu Arka di Bekasi. Kemudian untuk yang kedua, kami buka untuk yang resen dari Giri Putra, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Min fadlana izin bertanya, bagaimana cara yang disyariatkan untuk menentukan harga pasar untuk barang-barang niche market, Ustaz, ceruk pasar? Karena terkadang Anda pernah beli barang-barang yang rentang harganya sangat luas gitu. Nah, jadi terkadang setelah membeli ketika dibandingkan lagi, oh ternyata harga yang Anda beli terlalu mahal dibandingkan dengan pedagang lain. Anda pembeli atau penjual maksud Anda? Kalau pembeli tertipu, ya Anda mengajukan ke pengadilan. Cuman kalau di Indonesia kan nggak ada pengadilan yang menyelesaikan kasus dengan cepat. Kalau di sebagian negara Muslim seperti Arab Saudi dan seperti itu zaman dahulunya, setiap pasar-pasar kaum muslimin disediakan seorang qadhi, seorang hakim. Sampai sekarang masih ada. Saya tahu di pasar tradisional di kota Riyadh itu ada namanya mahkamah musta'jalah. Artinya mahkamah drive-thru. Cepat kasusnya harus diselesaikan. Karena orang beli sesaat, nunggu besok, nunggu sebulan kasusnya baru disidangkan, enggak. Ya, biasa seperti itu. Dan bahkan di daerah yang tidak ada, namanya Anda beli di jalan yang itu tidak ada, Anda bisa ngomong ke polisi, polisi bisa membantu Anda bila Anda terzalimi. Teman warga negara Afrika, waktu itu dia mobilnya, aki mobilnya rusak, menurut dia akinya tidak benar. Lalu pergi dia tukar aki, kemudian setelah dia beli aki yang baru, kemudian akinya dibawa ke tempat aki, kata pihak tukang aki, wah ini aki kamu bagus sih, bagus. Masih bagus ini, dipasang lagi bagus. Dia kembalikan aki yang baru beli tadi ke toko aki yang dia beli barusan. Ya toko akinya nggak mau terima, kan kamu udah pakai, kata dia. Nah, terus pas mobil patroli polisi lewat, dia panggil, turun polisinya, dia sampaikan ke polisinya. Polisinya bilang kepada pedagangnya, ambil barangnya lagi. Dan uang dikembalikan penuh. Seperti itu. Artinya, kalau kita sebagai pembeli apa boleh buat, kita dizalimi. Kalau di negara yang tidak ada hukum yang membantu rakyat dan terzalimi mengambil haknya, apa boleh buat, di akhirat pasti akan kita dapatkan. Gitu. Tapi kalau Anda sebagai pedagang, tadi sudah saya sampaikan bagaimana etika seorang pedagang dalam berdagang. Bila umpamanya untungan tipis saja menurut Anda sudah dapat untung, jangan ditahan-tahan. Bagian dari keberkahan dan bagian dari rahmat Allah yang turun kepada Anda dengan melakukan transaksi tersebut. Tidak gampang untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi seorang pedagang yang mau menjual dengan harga yang baik, Allah berikan kepadanya rahmat yang sangat mulia. Cukup jelas, akhi? Jelas, Ustaz. Allah barik.
Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Ya baik, terima kasih Pak Giri atas partisipasinya, dan di kesempatan berikutnya kami buka dari chatting, pesan chatting yang telah masuk di kesempatan kali ini dari Abu Abdillah. Pak Abu Abdillah, mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila produsen sebuah produk bersepakat dengan reseller untuk menjual barang tak lebih murah dari harga sekian, apakah termasuk praktik monopoli Ustaz? Ulangi. Ya, apabila produsen sebuah produk bersepakat dengan reseller untuk menjual barang tak lebih murah dari harga sekian, apakah termasuk lebih murah atau lebih murah? Lebih murah. Tak lebih murah berarti lebih mahal. Tak lebih murah atau lebih murah? Tak lebih murah. Kalau ada orangnya lebih baik langsung aja dia. Iya. Sebentar, saya cari. Tak lebih murah dengan lebih mahal mungkin sama, tapi mungkin maksudnya seperti itu atau bukan? Di sini coba saya cari dulu Pak Abdillah. Abu Abdillah, di sini tertulisnya bila produsen sebuah produk bersepakat dengan reseller untuk menjual barang tak lebih murah, demikian Ustadz, dari harga sekian, apakah termasuk praktik monopoli? Sepertinya diinginkan lebih murah. Allah alam. Ini belum ketemu. Kalau mahal tentu nggak akan bisa monopoli. Ya. Kalau dia menjual lebih murah dan tujuannya bukan untuk merusak harga pasar, mematikan pemain atau pedagang yang lain, kembali kepada kondisi dia. Dia pedagang besar atau pedagang biasa. Kalau dia pedagang besar, tentu akan menyebabkan pedagang lain mati. Dan memang itu tujuannya, maka ini dalam syariat tentu tidak dibolehkan. Tujuannya ingin matikan para pedagang lain, sehingga ketika mereka tidak meninggalkan dagang di sisi itu, maka dia bisa monopoli sendiri, menaikkan harganya kembali. Ya. Tetapi bukan para pedagang lain yang harus menghakiminya. Pastilah Allah yang akan menghakiminya. Dan dalam hal ini negara harusnya bertindak. Ketika negara tidak berfungsi dalam hal ini, tentu kehidupan akan menjadi tidak baik. Seperti waktu transportasi daring mulai muncul dengan nama Grab atau Gojek dan lain-lainnya, dengan harga yang jauh di bawah harga pasar untuk transportasi yang biasa. Apa yang terjadi? Saling bunuh, saling bakar antara para penjual jasa transportasi. Memang terlihat tidak ada peran negara dalam hal tersebut. Ya, sehingga merusak jadinya. Ya, ini perbuatan ini tentu tidak boleh. Tapi kalau per individu, ya, dan Anda bukan sebagai pedagang yang besar, pedagang biasa, dan Anda menjual dengan harga di bawah harga pasar, ya, hukum asalnya boleh. Bukankah tadi Rasulullah mengatakan Allah merahmati orang yang menjual dengan harga yang baik. Menjual harga yang baik itu barangnya bagus, kemudian dengan senyum dia jual, kemudian dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, ya, atau lebih murah dari harga pasar, maka ini tidak ada masalah. Sebagaimana diberikan dalam Muwatta Imam Malik bin Khattab radhiyallahu taala an, waktu beliau menjadi khalifah, beliau melakukan sidak di pasar Madinah. Maka dia dapatkan seorang pedagang sahabat Nabi SAW yang bernama Hatib bin Abi al-Balta'a menjual barangnya di bawah harga pasar. Lalu Umar mengambil kebijakan irfa' atau tarfa'an suq. Naikkan hargamu, kalau enggak angkat kakimu dari pasar. Hatib bin Abi al-Balta'a ternyata lebih memilih opsi kedua. Beliau kumpulkan barangnya, pulang ke rumahnya. Tapi para konsumen kan melihat, itu harganya bagus.
dia pulang ke rumahnya kan tidak mesti harus belanja di pasar. Mereka beli ke rumahnya juga. Maka kemudian Umar merubah pendapatnya dan mengatakan kepada Hatib bin Abi Balta'ah, kuntu ra'yal ladzi ta'aituhu. Dulu pendapat aku seperti itu. Ya. Tetapi sekarang kalau engkau ingin jual juga dengan harga seperti itu, silakan jual di pasar Madinah. Karena di satu sisi memang para pedagang lain terdampak. Tapi kalau dia bukan pedagang besar, memang terdampak sehari 2 hari. Sehari 2 hari kan habis sudah barangnya karena dia membawa harga yang lain. Ya. Nah, di masa itu untuk mendapatkan barang harus butuh perjalanan sebulan ke Syam atau ke Yaman 1000 kilo lebih jaraknya dengan naik unta. Ya, bukan seperti sekarang habis langsung pesan ke supaya telepon datang besok lagi dengan jumlah yang besar. Tentu ini akan mematikan pedagang yang lain. Tapi kalau sepertinya kasus dalam tadi, habis barangnya udah selesai, harga normal lagi, nggak ada masalah. Jelas, ini bisa dibedakan kasusnya, akhir. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya, dan di kesempatan kedua kami buka dari pertanyaan yang udah angkat tangan di kesempatan kali ini, jemaah di Zoom. Maulana Aziz, silakan Pak Maulana Aziz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat, Ustadz. Saya ingin bertanya terkait dengan pola perdagangan saat ini di dunia digital ya, atau marketplace. Ya sebut saja seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, di situ kan memang terjadi perang harga yang luar biasa. Dalam artian ada pedagang yang menjual dengan harga sangat-sangat murah, bahkan di luar nalar manusia. Maksudnya ada tas yang itu biasanya seharga 20.000 atau 30.000 itu dijual dengan harga 10.000 atau bahkan 5.000. Nah, bagaimana cara kita menyikapi persaingan dagang yang demikian, Ustaz? Posisi saya misalkan sebagai penjual. Lalu Anda penjual? Iya, saya penjual. Baik. Anda bisa jual di bawah itu lagi apa tidak? Kalau secara produksi tidak mungkin, Ustaz, karena memang itu kalau istilahnya tas ya, tas dengan harga 10.000 itu pun sudah mentok, itu nggak untung. Itu nggak untung. Ya udah, kalau Anda nggak untung jangan Anda jualan tas, jualan beras. Beras ada yang jual sekilonya 5.000. Tapi Anda paksakan diri Anda berjualan di bidang hal tersebut. Ya. Berarti kalau misalkan ini Ustadz, saya terkait dengan hal tersebut, misalkan orang yang menjual dengan harga sekian, ya, itu afwan. Kita hidup di negara yang tidak ada aturan yang jelas, tapi ada aturan, tidak ada penegakan sanksi hukum yang jelas. Tentu kembali kepada kitanya masing-masing. Mau apa lagi, mau gigit jari cuma bisa. Kalau Anda hidup di negara yang jelas, seperti di negara tetangga di Malaysia, Grab itu mendapat sanksi besar dari seperti lembaga pelayanan, seperti lembaga perhimpunan dagang begitu, karena dia menyebabkan harga menjadi tidak stabil di negara tersebut, menyebabkan hal-hal yang tidak baik untuk ekonomi mereka. Tapi di Indonesia seperti itu kan tidak aturannya ada, tapi tidak pernah diterapkan oleh pihak penyelenggara negara. Itu tuh kembali kepada masing-masing. Kalau menurut Anda dalam hal ini tidak menguntungkan, kenapa juga Anda harus memaksakan diri dalam seperti tadi? Banyak orang yang tidak jualan tas, rezekinya mungkin lebih banyak diberikan oleh Allah daripada menjual tas. Baik, berarti harus merubah strategi baik dari jenis yang dijual ataupun mungkin hal-hal lain yang istilahnya bisa dimodifikasi seperti itu ya Ustaz? Iya. Yang dia jual tasnya segi 4, antum bikin tas segi 8. Lebih menarik. Iya. Seperti itu tadi, akhi. Ya, baik. Tapi nanti setelah dia tahu, dia bikin segi 9, menang dia dari antum 1 segi. Iya, pasti persaingan pasti ada, Ustaz. Iya, bagus lah. Persaingan itu mengajarkan orang mempunyai inovasi sehingga akalnya jalan terus. Karena orang yang hidup di zona aman dan nyaman itu otaknya udah gak jalan.
Ya, baik Ustadz. Ya, sudah cukup jelas. Jazakallah khairan. Allah barik. Ya, terima kasih untuk Mas Maulana yang sudah berpartisipasi, dan di kesempatan berikutnya Ustaz, dari pesan setting yang telah masuk dari Bu Susan Salihah, kami bacakan. Assalamualaikum. Ada satu produk yang sudah ditetapkan harganya dan yang punya barang bilang tak ridho kalau harga dijual di bawah harga yang telah ditetapkan. Sedangkan kami sebentar, yang punya barang atau produsen? Ini ditulisnya seperti itu, Pak. Ya udah, terus saja. Yang punya barang tidak ridho di bawah itu terus. Iya, sebentar. Tadi yang punya barang bilang tidak ridho kalau harga dijual di bawah harga yang telah ditetapkan. Sedangkan kami para reseller, kalau jual harganya sama semua, sudah pasti pembeli tak akan melirik ke kami. Karena beliau pun official store ikut menjual di pasaran. Dan otomatis calon pembeli beralih ke official store. Jika saya tetap menjual di bawah harga yang telah ditetapkan, misalnya lebih murah, 5.000 atau 10.000, apakah haram? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Tergantung akad Anda dengan official store tadi bagaimana. Apakah akadnya jual beli putus atau Anda sistemnya adalah konsinyasi atau dinamakan dengan akad wakalah atau hanya memarketingkan saja. Kalau Anda hanya memarketingkan atau akad wakalah, tentu Anda harus ikut persyaratan dia. Tapi kalau Anda beli putus, pada saat itu Anda harus sampaikan, saya nggak ridho Pak. Ya nggak ridho, saya juga nggak ridho. Udah jangan beli dari dia, cari beli yang lain. Ngapa Anda paksakan diri Anda? Tapi bila telah terlanjur Anda beli, ya dia tidak ada hak di dalam menentukan barang tersebut karena ini barang-barang Anda. Sama juga dia mengatakan, saya jual barang ini ke kamu, tapi jangan dihadiahkan ke orangnya, syaratnya harus dijual kembali. Tidak ada hak dia untuk mengatakan demikian. Karena sekarang barang sudah jadi milik Anda. Setelah barang menjadi milik Anda, siapapun tidak berhak menentukannya. Ya, Anda punya tanah sendiri, punya rumah sendiri, punya barang sendiri. Lalu datang orang bilang, kamu jangan jual harganya lebih mahal dari ini ya. Apa hak dia Anda menjual lebih mahal? Ya, maka tidak ada haknya dia. Cuman konsekuensinya ke depannya dia tidak mau jual kepada Anda, ya dia juga yang rugi. Jadi hasil Anda sampaikanlah di awal kepada dia, Anda tidak ada hak. Ya udah, kalau kamu merasa tidak ada hak, saya menentukan harga sekian, kamu jangan beli dari saya, udah saya nggak beli, lebih baik seperti itu. Cari barang yang lain. Kenapa kita harus memaksakan diri? Ya sama seperti yang tadi juga orang banting harga, kenapa di sana jual barang yang lain? Jelas, wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih atas nasihatnya. Kemudian kami buka dari peserta jamaah di aplikasi Zoom yang sudah raise hand. Kami persilakan untuk Pak Faruk Hasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya Ustaz, kan kita beli barang Ustaz. Nah, tapi dari produsennya itu mengatakan barang ini beratnya 3 kilo Ustaz. Tapi begitu sampai itu notanya dikasih ke kita hanya 2 kilo Ustaz. Terus kita punya hak khiyar nggak Ustaz untuk apa? Untuk mengembalikan barang itu lagi. Karena juga di dalam akadnya itu kan anak belanjanya di hari Sabtu dan kata produsen itu akan segera dikirim itu hari itu juga. Tapi begitu anak minta-minta nggak dikirim-kirim barangnya. Akhirnya dikirimnya itu setelah 4 hari setelahnya gitu Ustaz. Dan barangnya begitu datang pengen anak kembalikan gitu Ustaz. Tapi di sini anak punya hak khiyar nggak Ustaz? Iya, Anda punya hak khiyar. Tapi kalau dia tidak mau, tidak ada yang bisa Anda lakukan kecuali Anda buat di catatan sebagai pembeli sehingga orang lain tahu agar tidak terzolimi oleh dia juga. Cukuplah hanya Anda menjadi korban, yang lain tidak. Berarti boleh ya Ustaz? Boleh, cuma dia tidak mau yakin. Sedangkan dia jangan ngirim karena terlambat. Ya Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Boleh satu lagi Ustaz? Itu moderator yang
Mohon maaf, satu pertanyaan saja ya, Ahi. Untuk Ya. yang lain yang belum, terima kasih. Iya, jazakallah khairan. Baik, yang kedua Ustadz, kami bacakan pertanyaan dari Ahmad Ulum di Magelang. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya tentang monopoli dagang, apakah larangan tersebut berlaku pada semua barang dagangan? Bagaimana dengan barang-barang yang kategorinya tersier? Dibutuhkan dalam kehidupan, seperti makanan pokok, atau BBM, bensin, atau listrik, atau air, ya, seperti itu. Tapi untuk barang yang sifatnya tersier atau customized, itu fitoam, ya, kalau to'ama, siapa orang yang monopoli makanan pokok, seperti itu. Wallahu a'lam. Akan tetapi, di masa sekarang tentu yang kebutuhan urgent manusia bukan hanya sekedar makanan pokok. Jelaskan beberapa, silakan. Kami untuk Pak Ahmad Ulum di Magelang, dan terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian di kesempatan kedua kami akan buka dari peserta kajian via aplikasi Zoom yang telah mengangkat tangan. Eci di Cikarang, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya bila kita membeli barang di marketplace tetapi misalkan harga barang itu sudah ada standarnya, tidak boleh dijual di bawah 30, di atas 30%. Tapi di marketplace tersebut kan banyak pilihan yang harganya rata-rata di atas, diskonnya di atas 30%. Apakah kita berdosa atau tidak ya? Ibu membeli atau menjual, Ibu? Saya pembeli, misalkan saya membeli produk A, sedangkan produk A itu sudah ada legalnya, tidak boleh dijual di pasaran, maksimal persentasenya itu 30%, sedangkan di marketplace ada yang menjual sampai 50%. Nah, saya sebagai pembeli, misalkan membeli barang tersebut yang persentase diskonnya melebihi 30%, apakah saya berdosa atau bagaimana ya Ustaz? Halal Ibu, kalau ada di marketplace yang menghadiahkan juga halal, 100% diskonnya. Jelas Ibu. Halo. Iya, jelas Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya Allah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Eci yang telah berpartisipasi, dan terima kasih pula pada atas jawabannya. Kemudian di kesempatan berikutnya kami buka dari pesan chatting yang telah masuk dari Pak Oktobianto. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, untuk mengambil untung 50% dari biaya produksi barang dikarenakan barangnya memiliki tingkat perputaran yang rendah, apakah diperbolehkan Ustaz? Kembali kepada harga pasar untuk barang yang diproduksi tadi. Ya, bila masih sama di atas dengan harga pasar atau lebih sedikit dari harga pasar, tidak masalah, boleh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Oktobianto atas pertanyaan tadi. Kemudian di kesempatan berikutnya kami akan buka dari jamaah yang sudah resen. Pak Rivaldi Majid, silakan Pak Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khair pada panitia yang telah memberikan kesempatan. Ana ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang kontraktor dia membangun rumah, seorang kontraktor Ustaz, kontraktor membangun rumah milik seorang konsumen, di mana kontraktor ini tahu bahwa konsumen itu mendapatkan pembiayaan dari bank, Ustaz, dari bank ribawi untuk dibangun rumah yang akan dibangun oleh si kontraktor. Di sini akadnya semuanya antara konsumen dengan bank, namun nanti pembayaran dari bank langsung kepada pihak kontraktor. Dalam hal ini, jika kontraktor itu dia mengerjakan rumah yang diminta oleh konsumen, apakah dia turut membantu dalam maksiat, Ustaz? Demikian, jazakallahu khair Ustaz. Allah barik fiik. Tidak ada, ini walaupun membantu tapi tidak langsung, ada masalah. Anda umpamanya
Seperti yang Anda tanyakan tadi, tidak diminta oleh pihak bank persetujuan Anda untuk akan terjadinya akad ribawi atau akan disetujuinya cairnya kredit ribawinya. Bila tidak ada andil Anda dalam akad haram tadi, hukum asalnya bagi Anda halal. Ya, dan uang yang Anda terima halal. Yang minjam dengan riba itu kan adalah si pemesan kontrak tadi. Anda tidak berhubungan. Ya, sama juga seperti Anda di Indonesia. Negara kita pinjam dengan ribawi ke seluruh negara orang yang mau minjamin. Mau Cina, mau komunis, mau ateis, mau apalah namanya, sekuleris, segala macam, yang penting mau ngasih uang. Dengan pinjaman riba mau apapun, ya penting dapat. Ya, yang berdosa orang-orang yang bertransaksi dalam hal tersebut. Kita yang mendapat uang dengan transaksi halal dengan mereka, tentu tidak ada hubungan dengan dosa yang mereka lakukan tadi. Iya, baik. Bisa difahami, Mas Rivaldi? Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair, sudah jelas dan rinci jawabannya. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Baik, terima kasih kepada Mas Rivaldi atas pertanyaannya dan kepada atas jawabannya. Kemudian di kesempatan selanjutnya Ustadz. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di perunggasan dalam hal ini ayam broiler. Kondisi yang sering terjadi adalah harga ayam broiler bisa naik turun seperti roller coaster. Bisa jauh di atas BEP, bisa juga jauh di bawah BEP. Untuk itu, teman-teman berinisiatif membentuk semacam posko harga yang akan dijadikan acuan dalam menentukan harga pasar. Posko ini berfungsi mengatur anggotanya agar menjual sesuai harga yang ditetapkan posko. Yang saya tanyakan, bolehkah penentuan seperti ini Ustadz? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Berarti penjual yang menetapkan harga ya? Kalau penjual menetapkan harga, kan kita katakan nggak ada masalah. Cuman dampaknya nanti ketika kemampuan daya beli masyarakat kecil, tentu Anda nggak laku. Itu saja. Itu bukan menetapkan harga namanya. Berarti Anda hanya menjual dengan harga menurut Anda. Yaitu sudah Anda hitung. Kalau pembeli melihat harga Anda agak mahal dari yang lain, dia akan beli dari yang lain. Kalau semua harganya sama, dia mungkin nggak akan beli di waktu itu para konsumen. Sama tingginya umpamanya. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami. Cuman dengan syarat, bila ada pedagang yang tidak jual dengan harga Anda, tidak ada hak Anda untuk menzalimi dia, atau memberikan sanksi kepada dia, dan seterusnya, atau mengusirnya dari pasar, tidak boleh. Nah, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Dan semoga bisa dipahami Pak Dani Ardianto yang bertanya tadi. Kemudian kami buka pertanyaan dari aplikasi YouTube Ustadz yang bertanya. Ustadz, barakallahu fikum, ana jual beli kredit Ustadz. Kadang ada pembeli yang meminta barang bekas karena tak bisa membeli sendiri. Ana berikan ke pembeli ana uang dan minta tolong membeli untuk barang tersebut. Dan setelah dapat pembeli, menyerahkan ke anak. Setelah itu, baru akad jual beli. Apakah diperbolehkan, Ustadz? Boleh, dengan risiko pada tahap dia membeli atas diri Anda, risiko Anda yang nanggung. Apa maksud risiko? Tadi cari mobil barang bekas. Dia cariin. Ya, qadar Allah setelah dia bawa barang itu di jalan hilang atau dirampok atau umpamanya rusak di jalan, jatuh segala macam, dia tidak wajib mengganti ke Anda. Kan harusnya itu tugas Anda, bukan tugas dia. Ya, bila Anda siap dengan risiko tadi, tidak ada masalah. Baik, terima kasih atas jawabannya, semoga bisa dipahami. Kemudian kami buka dari pemirsa di aplikasi Zoom yang sudah angkat tangan. Pak Muhammad Taufik, silakan. Silakan Pak Muhammad Taufik. Assalamualaikum Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, menanggapi pertanyaan sebelumnya Ustadz terkait dengan penetapan harga dari produsen atau pemilik barang. Jika produsen atau pemilik barang ini memiliki sistem distributor, agen, reseller, jadi apakah boleh seorang produsen produk tadi menetapkan harga ecer terendah atau tidak boleh, Ustadz? Jadi dia tidak boleh antara si produsen antara produsen dengan reseller dengan distributor jual beli putus atau akadnya konsinyasi atau marketing. Jual beli putus. Jual beli putus apa hak dia setelah barang dibeli oleh si pembeli? Ada hak dia? Dia nanti ada sistem ini, Ustadz, apa namanya? Setiap distributor, agen, reseller itu ada ID atau data-datanya di pusat di produsen tadi. Iya, berarti Dan nanti kemudian ada tidak, pendampingan, kemudian iya, dampaknya nanti kalau dijualnya di bawah harga, si distributor tidak ditunjuk lagi oleh si produsen untuk menjual barangnya kan ya? Iya, betul, Ustadz. Yang rugi siapa? Distributor atau produsen? Produsen, tapi produsen masih punya banyak distributor, agen, reseller lainnya. Yang distributor juga punya banyak produsen yang lain. Jadi tidak boleh, Ustadz ya? Bukan tidak boleh. Apa gunanya Anda buat seperti itu? Ya, kan nggak ada gunanya menyempitkan sesuatu yang dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuan utamanya sebenarnya biar yang reseller yang paling bawah itu, yang penjualan paling bawah reseller biar tidak mati usahanya, Ustadz. Soalnya kalau dari pusat atau dari distributor menjual terendah, nanti yang bawah-bawah agen reseller kesulitan untuk menjual produk ini. Mati dan tidak usaha itu kan Allah yang ngatur. Jelas? Iya, jelas, Ustadz. Iya, ada pun seperti tadi orang satu PC, satu unit barang yang produksi tadi nggak mungkin dia mau menerima pembelian satu item. Gitu juga ke distributor, dia nggak akan melayani satu item. Maka itu rezeki yang dagang yang kecil di bawah. Allah sudah mengatur, akhi. Dan juga orang ingin beli banyak, dia nggak kalau bisa langsung ke pabrik, dia akan ke pabrik, ke produsen menetapkan hal tadi merugikan dia sendiri. Sedangkan kaedahnya dalam hidup itu, dalam berbisnis juga, la darar wa la dirar. Tidak boleh membuat mudarat di awal dan sebagai balasan. Baik, bisa dipahami. Iya, jazakumullah khairan, Ustaz. Iya, insyaallah bisa dipahami. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya dari Ustadz. Kami sampaikan pula. Terima kasih. Kemudian di kesempatan berikutnya, kami buka dari pesan singkat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu barang yang bila akan dijual harganya dipatenkan sekian rupiah dari pusat. Harga dipatenkan dari pusat. Maksud dipatenkan itu apa? Dipatok? Iya, dipatok, Ustaz. Sekian rupiah dari pusat ataupun dari asal barang tersebut. Kemudian tak boleh kurang atau lebih bila dijual. Bila ada yang jual di bawah harga dari pusat, maka akan diproses secara hukum di Indonesia. Apakah dibolehkan, Ustaz, dari 7841? Ini berarti barang yang diproduksi oleh negara. Kurang paham, Ustaz. Di sini iya, kalau enggak, apa hak dia memproses orang secara hukum? Kalau BBM mungkin maksudnya, ya Anda tinggal pilih. Kalau memang mau untung dikit ya silahkan jual itu. Kalau Anda mau untung besar, ngapain Anda jual barang tersebut? Barang lain yang banyak lebih untung besar yang bisa Anda jual dengan leluasa. Jangan juga mudarat dari itu membuat Anda untuk menipu dalam menjualnya sehingga Anda tidak memenuhi takaran atau literan yang sudah ada. Ya, baik. Pada intinya dibolehkan, Ustaz, ya? Dibolehkan dibawa ke polisi kan ya? Dibolehkan untuk menjual apa namanya? Kalau negara yang menetapkan seperti tadi, kan kita katakan di awal boleh. Ya.
Dan tujuannya kemaslahatan umum dan bukan dalam kondisi yang Nabi melarang. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian berikutnya dari Bu Dini, silakan Bu Dini. Bisa langsung pertanyaannya. Ustaz, ini pakai akun istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf. Assalamualaikum. Agak melenceng mungkin. Anak invest di sebuah proyek peternakan, Ustaz. Jadi sistemnya menyediakan ternak kurban. Jadi pada saat kurban Ustaz, hewan kurban. Anda invest, maksud invest apa? Saya investasi ke teman yang punya perusahaan ternak, lalu Anda serahkan uang. Betul. Nah, sistem dari ternak tersebut dimulai dari PO. Jadi ada permintaan hewan kurban, kemudian pada saat PO itu belum ada hewannya. Jadi beli bakalan, kemudian digemukkan selama kurang lebih 3 bulan. Baru nanti pada saat kurban barangnya bisa dijual belikan. Nah, yang saya tanyakan apakah ini termasuk PO yang dilarang atau termasuk istisna karena ada proses penggemukan di situ. Sebentar. PO-nya mengikat. PO-nya ada perjanjian tanda tangan di situ, tetapi kalau misalkan tidak dipenuhi ya sesuai yang bisa disediakan berapa di situ diserahkan. Mengikat itu artinya salah satu pihak yang tidak menjalankan kena sanksi. Ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak mengikat boleh, tapi kalau mengikat tidak boleh. Karena ini bukan ini dijualnya hewan, bukan istisna. Istisna itu pengolahan. Dari kalian dijualnya adalah umpamanya daging kering, atau dijualnya steak, atau dijualnya rendang, atau dendeng, itu istisna namanya. Tapi yang dibelinya hewan, dijualnya hewan bukan istisna. Ada perbedaan hewan kurus kemudian gemukan, dijual lagi hewannya sudah gemuk. Itu bukan istisna. Clear, kan? Nah, Ya, baik. Cukup, Ustaz? Cukup. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya dan pertanyaan yang diajukan tadi oleh penanya. Kemudian di kesempatan yang terakhir ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore kali ini, Ustaz. Ya. Ustaz, bismillah, izin bertanya, apakah di Indonesia sudah ada asuransi syariah 100% dari Pak Andi Priyono? Secara produk, wallahu alam, saya tidak bisa mengatakan ada dan tidak. Tapi secara teori, sebuah asuransi itu dikatakan syariah murni bila fungsi dari perusahaan asuransi hanya mengelola dana, untung dan rugi, defisit dan surplus, bukan bagian mereka. Jadi dia hanya mengelola dana sesama para peserta, dikumpulkan, kemudian dicairkan ketika ada yang terkena risiko yang dipertanggungkan. Bila kemudian di akhir periode ada surplus, itu bukan milik perusahaan tadi. Dia milik orang yang para peserta premi tadi. Terjadi defisit juga bukan dia yang menanggung. Ya, sehingga defisit momennya selesai periodenya ketika dana yang terkumpul, premi terkumpul habis. Kalau seperti itu boleh. Ya, tetapi dalam realnya wallahu alam, dari beberapa penelitian dari mahasiswa-mahasiswa saya yang membahas tentang hal ini, saya belum menemukan yang seperti itu. Ya, wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawabannya dan mungkin itu pertanyaan nanti kesempatan kali ini Ustaz. Mungkin ada sedikit nasir antum karena itu terbatas sebagai penutup untuk kajian di kesempatan kali ini Ustaz, silakan. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah Azza wa Jalla selalu merahmati kita, menjauhkan kita dari musibah di dunia dan di akhirat. Dan musibah yang paling besar dalam dunia kita adalah jauhnya kita dari ilmu akan syariat Allah. Karena dengan jauh dari ilmu syariat Allah tadi, kita akan jauh dari syariat Allah di dunia dan di akhirat akan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari tempat yang mulia. Wallahu litaufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Jazakallahu khairan atas semua dan nasihat yang disampaikan pada bahasan mematok harga agar tak rusak di pasaran. Di kesempatan kali ini, jazakumullahu khairan, dan kami sampaikan terima kasih pula lagi bagi para jamaah aplikasi Zoom di kajian kali ini dan para pendengar Radio GSM yang menyimak. Dan kami sampaikan terima kasih pula bagi para peserta yang telah mengajukan pertanyaannya. Semoga apa yang ditanyakan dapat memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Dan kami yang bertugas di studio pamit untuk diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.